Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam Buletin Awani. Buletin Awani jam ini dimulakan dengan perkembangan terkini ini. Presiden Indonesia Joko Widodo hari ini menzahirkan rasa sedih beliau susulan tragedi yang menimpa kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan utara Bali. Dalam ucapannya, Jokowi turut memberi jaminan telah dan akan meneruskan usaha pencarian serta penyelamatan terhadap kesemua 53 anak kapal tersebut. Malah, beliau menyifatkan kesemua mereka berada di dalam kapal selam berkenaan merupakan pejuang Republik itu. Ujar beliau, mereka adalah putera-putera terbaik bangsa, patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Ucapan itu disiarkan menerusi akaun akaun YouTube Sekretariat Presiden, di mana Jokowi pada masa sama telah menerima laporan terkini daripada Panglima Tentera Nasional Indonesia TNI dan Ketua Angkatan Laut TNI berkenaan usaha pencarian dan penyelamatan kapal selam itu. Menurutnya, musibah itu mengejutkan seluruh rakyat Indonesia. TNI Angkatan Laut telah menaikkan status KRI Nanggala 402 dari hilang kontak atau submiss menjadi tenggelam atau subsang. Musibah ini mengejutkan kita semua, tidak hanya keluarga 53 awak kapal, keluarga hiu kencana, maupun keluarga besar TNI Angkatan Laut, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Kita semua bangsa Indonesia menyampaikan kesedihan yang mendalam atas musibah ini, khususnya kepada seluruh keluarga awak kapal selam. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa, patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Segala upaya terbaik pencarian dan penyelamatan telah dan masih akan kita lakukan. Untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai usaha pencarian kapal selam Nanggala 402, bersama dengan saya pada ketika ini ialah Koordinator Liputan Kompas TV di Bali, iaitu Desi Indah Lestari. Selamat petang Desi. Desi, mungkin dapat diceritakan usaha menyelamat dan juga mencari Nanggala 402. Selepas sidang media semalam, apa yang kita dapat fahami dan juga usaha-usaha yang telah dilakukan dan akan dilakukan? Iya, selamat petang Zul. Saudara, saat ini saya sedang berada di Pulau Bali tentunya, dan kami terus akan mengabarkan seperti apa perkembangan kapal selam Nanggala 402. Nah, usai kemarin dilakukan jumpa media oleh Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Kasal Laksamana Yudo Margono, menyampaikan bahwa memang status kapal selam yang awalnya hilang kontak menjadi dinyatakan tenggelam. Namun tidak sampai di sana, pencarian masih akan terus dilakukan. Meski harapan untuk 53 awak kapal yang berada di dalam kapal sangat tipis untuk kemungkinan untuk bertahan hidup karena mengingat oksigen yang terbatas, namun semua tetap berharap bahwa mereka tetap diselamatkan dan kapal selam Nanggala 402 tetap dapat ditemukan. Dan kemarin juga sudah menemukan titik cerah, di mana menemukan 6 bukti otentik dari pecahan kapal tersebut. Ya, Zul. Desi, bagaimana kita memahami keadaan pada ketika ini? Kalau di media sosial itu, baik di Malaysia maupun di Indonesia, banyak ucapan takziah disandarkan. Akan tetapi kalau liputan media di sana, mungkin ada bertemu dengan ahli keluarga dan juga mendapatkan rakan-rakan ataupun ahli keluarga terdekat. Apa harapan yang mereka sandarkan terhadap pencarian kali ini, Desi? Iya, Zul. Untuk kali ini pencarian masih terus dilakukan, di mana kalau yang di Celukan Bawang itu masih mengaktifkan. Jadi kapal 21 KRI masih aktif untuk terus mencari dan terus berlayar di sekitar Celukan Bawang. Dan masih akan ada 4 dari Polairut Polda Bali untuk kapal cepat yang akan disiagakan, salah satunya taktikal Barakuda. Dan untuk keluarga korban sendiri, Zul, untuk baik yang di Bali ataupun yang di Banyuwangi tetap berharap bahwa korban tetap selamat. Di mana yang untuk di Bali ada salah satu keluarga korban asal Karangasem
yang terus bersembahyang dan datang ke lokasi melakukan upacara sesuai adat Hindu untuk tetap berharap bisa ditemukan korban dengan selamat. Sementara keluarga prajurit kapal selam di posko SAR Pangkalan TNI Banyuwangi juga mendatangi posko. Beberapa istri dan anak korban juga langsung masuk dan mengisi registrasi silsilah keluarga prajurit untuk terus memantau perkembangan pencarian. Jadi dari prajurit yang ada di posko Bali ataupun Banyuwangi terus didatangi oleh keluarga korban untuk mencari bagaimana hasil pencarian dari operasi SAL. Zul. Desi, difahamkan juga ada satu sesi sidang media, press conference ataupun jumpa media yang bakal dilangsungkan dalam masa beberapa minit lagi. Apa ekspektasi ataupun jangkaan daripada pihak media di Indonesia yang akan dikongsikan dalam sidang media tersebut dan siapa yang bakal muncul dan juga memberikan sidang media tersebut, Desi? Iya, Zul. Sampai detik ini kami masih belum mendapat kepastian jam berapa akan ada jumpa media. Tapi menurut informasi di posko memang akan ada jumpa media pada pukul 16.30. Tapi sampai detik ini para wartawan awak media di sini sudah dilakukan tes swab antigen sebelum nantinya akan melakukan jumpa media. Dan diperkirakan pada jumpa media ini akan disebutkan seperti apa proses pencarian selanjutnya dan kita juga ingin mengetahui seperti apa, apakah akan diteruskan atau sudah ada perkembangan penemuan bukti-bukti otentik lainnya, mengingat kemarin sudah ada 6 bukti otentik yang ditemukan. Zul. Dan Desi, apa lagi perkembangan-perkembangan yang lain perlu kita ketahui pada jam ini? Dengan laporan semalam dan juga bagaimana dengan bantuan-bantuan daripada negara-negara asing pada ketika ini? Bagaimana bantuan dari Singapura, Malaysia dan juga daripada Australia itu? Apa perkembangannya, Desi? Iya, bantuan dari negara asing juga terus datang ke Indonesia. Tidak hanya support dan doa dari seluruh negara-negara tetangga dan sahabat, bahwa bantuan juga dilakukan oleh negara-negara sahabat, intinya dari Singapura, Malaysia, Amerika juga telah mengirimkan kapalnya untuk membantu pencarian. Bahkan untuk dari Amerika sendiri sudah melakukan pencarian melalui udara, Zul. Baik Desi, terima kasih atas laporan dan juga perkongsian itu pada jam ini. Kami juga akan bawakan perkembangan terkini sekiranya mendapat isyarat dari rakan penyiar Kompas TV sekiranya ada sidang media itu yang bakal dilangsungkan dalam masa terdekat ini. Itu dia sebentar tadi kita bersama dengan wartawan ataupun koordinator liputan Kompas TV di Bali iaitu Desi Indah Lestari. Sementara itu dalam satu paparan di media sosial, Istana Negara juga memaparkan juga ucapan takziah yang di-Pertuan Agong di atas tragedi dan juga di atas kemalangan kapal KRI Nanggala 402 dan perincian itu akan kami bawakan di astroawani.com dan juga dalam laporan berita kami yang seterusnya. Kita berhenti rehat seketika dahulu.